Baik ya, kita buka 3 pertanyaan. Yang ini 4, jadi 1, 2 yang di tengah, 3 yang di belakang. Mohon panitia untuk menyampaikan mic-nya di sini dulu, Mas. Singkat Pak ya, karena ya. Nama, asal, dan pertanyaan Ya. langsung. Nama Agus Wahid Rahman, Ciputat, Banten. Untuk 2 orang yaitu untuk Dr. Hidayat dan Dr. Idris. Untuk Dr. Hidayat nggak banyak-banyak, 4 pertanyaan. Untuk Dr. Idris 2 ya. Untuk Dr. Hidayat adalah diksi. Di sini ada 4 pilar. Mengapa menggunakan diksi 4 pilar? Itu pertanyaannya. Kalau artinya apa asbabul wurudnya ya? Kalau itu 4 pilar MPR, apa yang menjadi fondasi dan atapnya MPR? Kemudian yang kedua, stigma negatif yang diberikan kepada umat Islam bahwa umat Islam itu intoleran, kemudian anti NKRI itu kan karena perang opini. Nah, cara efektif apa yang kita gunakan? Kita harus melakukan perang opini melawan mereka itu. Jadi ini pertarungan opini. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua. 2 saja Ustaz. Ini bukan perang dokter ya. Padahal 2 aja ya. Yang untuk dokter itu harus menurut sama ya, MC ya, baik. Oke, 2 aja dokter ya. Tadinya mau 4. Dokter Idris. Pertanyaan pertama. Salah satu kekurangan kita yang terdai dalam berwirausaha itu adalah terkait dengan permodalan. Kira-kira sinergi model apa yang bisa dilakukan oleh IKB dengan Wali Kota Depok? Kalau kita mau usaha kurang modal. Ini harus dikasih aplaus. Aplaus untuk beliau. Ya, dan mudah-mudahan ini diimplementasikan. Yang kedua, bercermin pada Umar bin Khattab waktu menjadi pemimpin, beliau sering turun ke bawah, tidak ya? Itu sering. Nah, banyak dilakukan oleh Dr. Idris. Kalau memang apakah dilakukan per minggu, per bulan, per semester atau per kuartal? Cukup ya. Assalamualaikum. Memang kalau pertanyaan dokter nggak kelas saya, jadi saya nyatet juga sekedar. Monggo pada yang kedua, tengah Mas. Tadi 2 pertanyaan untuk Dr. Hidayat, 2 pertanyaan untuk Dr. Idris. Silahkan nama dan langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Solehdin Padri dari Ciater Subang, Jawa Barat. Pertanyaan kepada Ustadz Hidayat Wahid. Mohon penjelasan detail. Saya lihat di beberapa media mayoritas seperti Abu Janda dan Sredar selalu sentimen lah kepada santri, kepada para ustadz, termasuk juga Jenderal Dudung ya, SAD. Kenapa mereka dibiarkan sementara para asatid, para kiai yang ada di MUI, mereka seperti seorang yang memperkeruh situasi, bahkan dianggap teroris. Sikap apa yang dilaksanakan oleh anggota DPR MPR sehingga mereka bisa nyaman kepada masyarakat di bawah? Demikian. Assalamualaikum wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Pak Fadri. Yang terakhir di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Ahmad, Koja, Jakarta Utara. Untuk satu pertanyaan untuk Ustadz Hidayat Wahid. Di beberapa tempat, di banyak tempat seluruh anggota MPR, pimpinan MPR melaksanakan sosialisasi 4 pilar di mana-mana. Pada saat yang sama, pemahaman masyarakat terhadap sejarah yang untuk mengalami degradasi. Yang tua mungkin banyak memahami sejarah, cuman kalau sudah bertemu dengan usia-usia sekolah, mereka semakin ahistoris. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dan
mengapa sampai terjadi kebijakan yang bisa dibilang asimetris seperti ini. Di satu sisi mensosialisasikan, tapi di sisi yang lain masyarakat semakin ahistoris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 penanya tadi di depan dari Banten. Langsung saja biar dijawab oleh Dr. Hidayat Nur Wahid yang pertama, kemudian yang kedua nanti oleh Dr. Idris. Monggo. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, para pimpinan IKD yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih untuk umpan baliknya. Itu tandanya tadi nggak pernah tidur gitu ya. Untuk paham dengan sangat luar biasa terhadap apa yang tadi disampaikan oleh kami berdua. Saya mencoba untuk memberikan ini sih saya yakin bukan pertanyaan ya, antum sudah tahu jawabannya. Antum pinjam mulut saya aja untuk ngomong sebenarnya kan gitu. Baik, untuk Dr. Agus Jazakumullah. Kenapa kok 4 pilar gitu ya? Dan kalau ada pilar berarti ada atap dan ada apa namanya, ada fondasinya. Nanti kayak kontraktor aja ya, atap. Ini kan sesungguhnya nggak serumit-rumit amat kayak gitu lah. Itu babnya adalah bermula dari MPR itu mendapatkan perintah dari undang-undang untuk melakukan, dulu pada waktu saya menjadi ketua MPR tahun 2004-2009, perintahnya adalah untuk sosialisasikan putusan MPR. Itu berlaku selama 5 tahun. Berikutnya, pimpinan MPR berikutnya adalah Pak Taufik Kemas. Nah, beliau membuat satu istilah, mungkin dengan maksud agar kegiatan ini sangat menarik di tingkat publik. Maka dibuatlah oleh beliau istilah 4 pilar kebangsaan. Wah, heboh. Sampai seorang Rahmawati Soekarno Putri mengadukan judul ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi karena heboh kan jadi sangat populer. Orang semuanya ingat tentang istilah 4 pilar kebangsaan. Waktu itu dituntut karena dengan istilah 4 pilar kebangsaan itu menjadi menyamakan saja antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar, dengan NKRI, dan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Padahal kan tidak sama. Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan tersebut. Dia benar melarang MPR mempergunakan istilah 4 pilar kebangsaan. Ini pada zaman Pak Taufik Kemas ya, sampai di Wafat. Tapi istilah ini sangat populer. Istilah 4 pilar itu sangat populer. 4 pilar kebangsaan itu sangat populer. Nah, pada waktu MPR periode Pak Zulkifli Hasan, pada periode sebelum yang sekarang ini, saya waktu itu sebagai ketua MPR, kita bahas ini masalahnya. Nah, kita ambil jalan tengah. Di satu pihak memang kita harus menaati putusan daripada Mahkamah Konstitusi, tidak boleh dipergunakan istilah 4 pilar kebangsaan. Tapi kami memang memerlukan satu judul yang sudah ditangkap oleh publik. Itulah 4 pilar. Karena kami ambil 4 pilarnya, tapi kebangsaannya nggak kami pakai. Jadilah 4 pilar MPR RI. Dan ini kami konsultasikan juga ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi membenarkan. Kenapa? Karena kami langsung, seperti yang dalam judul tadi, langsung kami berikan penjelasan 4 pilar MPR RI itu sudah langsung membedakan Pancasila sebagai ideologi negara. Tentu berbeda dengan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Tentu berbeda dengan NKRI sebagai bentuk negara. Tentu berbeda dengan Bhinneka Tunggal Ika yang adalah merupakan semboyan negara. Jadi sudah beda, masing-masing punya fungsi dan posisi sendiri-sendiri, dan Mahkamah Konstitusi membolehkan. Jadi begitu ya. Jadi ini tidak masalah atap maupun fondasi. Jadi babnya adalah satu pihak kami ingin mengambil maslahat daripada istilah yang sudah populer, tapi kami ingin juga menjadi contoh tentang melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, ya kami laksanakan. Maka kami sering mengingatkan pemerintah, laksanakanlah keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa undang-undang tentang cipta kerja itu adalah inkonstitusional bersyarat. Jadi pemerintah harus melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Contohnya MPR, kami melaksanakan keputusan Mahkamah
konstitusi begitu. Gitu ya, jadi ceritanya demikian. Jadi nggak ada hubungannya dengan mana atap, mana fondasi, mana pilar, nggak ada hubungannya dengan itu semuanya. Jadi sabab urutnya seperti itu kira-kira. Nah, kemudian tentang masalah opini yang diciptakan terkait dengan perang opini, ya dalam demokrasi ini tidak terhindarkan, dan apalagi dalam demokrasi dengan spektrum ideologi yang sangat beragam, ya, itu tidak terhindarkan. Jadi yang dipentingkan adalah justru ya kita sudah berada di medan ini, ya kita bagaimana mereka berjuang, ya kita berjuang. Nah, tentu saja kita sebagaimana tadi saya sebutkan, bagaimana para tokoh-tokoh bangsa dari umat Islam itu, mereka tidak ragu membersamai Bung Karno, membersamai Bung Hatta, membersamai Ahmad Ramis, membersamai Johannes Laduarhari, membersamai IGD Putut Puja, nggak ragu. Ya, dialog, ada argumentasi, diikuti gitu. Nah, menurut saya ini yang penting untuk dilakukan oleh umat Islam. Kita tidak bisa menghindar adanya perang opini, tidak bisa menghindar adanya fighting for opini, nggak bisa. Kita nggak bisa menghindarkan adanya fitnah, bahkan nggak bisa. Dan siapa kita kalau kita membayangkan begitu? Rasulullah itu kurang hebatnya apa gitu kan? Ya, paling publik, paling amanah, paling sidik, paling fatonah. Tapi kan kita tahu bagaimana beliau kerjanya. Lah kok Rasulullah, Allah itu kurang apanya coba? Kalau ngasih segala-galanya gratis pada manusia, mata kasih gratis, hati kasih gratis, otak kasih gratis, udara dikasih gratis, tapi manusia masih memfitnah Allah. Jadi ini tidak bisa kita hindarkan. Kecuali nanti kalau kita sudah di surga, kalau kita sudah di surga sudah selesai. Selama kita masih belum di surga dan apalagi kita berada di bawah kayak begini, ya kita harus siap. Nah itulah karenanya dakwah itu sendiri kan sesungguhnya bukan sekedar ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, tapi kan juga ada wajadilhum. Jadilhum kan bukan bilatih ahsan. Jadi kan bilatih ahsan. Ahsan itu lawan dari ahsan. Dan Rasulullah qudwah hasanah dalam hal ini. Termasuk bila itu menggunakan para penyair. Tadi luar biasa. Sebenarnya pantun bersambutnya sudah luar biasa. Hasan bin Thabit dahulu kan membela dakwah dengan syairnya. Jadi ya dihadapi saja begitu. Yang penting adalah jangan ahsan. Kita harus ahsan, tapi bukan aksan. Jadi kalau mereka menguasai ekonomi, ya kita harus menguasai ekonomi. Kalau mereka menguasai opini, ya kita harus menguasai. Ya, mujadalah saja. Wajadilhum. Dan itu juga sama dengan perintah untuk dakwah, perintah untuk bil hikmah, perintah untuk hasanah, itu juga perintah untuk mujadalah billati ahsan. Karena kalau di pesantren sebenarnya kan diajarkan tentang mantik, ya. Tentang mantik, tentang kitobah, tentang bahkan kalau di HMI itu diajari tentang sistem kita berdebat. Nah, itu penting juga dalam dakwah kita untuk menguasai, tapi tetap dilatih ya ahsan. Yang kedua, menurut saya dalam konteks ini adalah ya kita memang penting untuk selain mujadalah tadi, memang tampil dalam konteks rahmatul alamin, memang tampil sebagai dakwah bil qudwah memang. Nah, kalau kita sudah tampilkan qudwah terbaik, baik dalam konteks ungkapan, perilaku, produksi, produktivitas, kedekatan dengan masyarakat, ketaatan hukum, masih difitnah juga, ya begitulah memang sunnatullah dalam kehidupan. Bukan hanya sunnatullah dalam dakwah, sunnatullah dalam kehidupan, ya memang demikian. Kalau kita belum masuk surga, masih banyak fitnah gitu. Nah, tapi justru agar kita bisa masuk surga, kita harus bisa mengatasi dan mengalahkan fitnah-fitnah tersebut. Itu demikian. Yang kedua terkait dengan gimana dia dengan kalau Abu Janda, bukan Ummu Janda ya, dan seterusnya itu. Mereka di belakang demikian, tapi kalau umat Islam kok apa yang kami lakukan? Kami sudah sangat ya berkali-kali ya kalau antum melihat bagaimana persidangan di Komisi 3 gitu. Apalagi Habib Abu, Masya Allah itu beliau vokal gitu, mempermasalahkan tentang ketidakadilan ini, mempermasalahkan tentang diskriminasi kita di DPR, baik itu melalui persidangan langsung bertemu dengan mitra kerja, Kapolri dan lain sebagainya, Kejaksaan Agung, Menteri Hukum dan HAM, kita sampaikan. Kalau kami di MPR memang tidak secara langsung bertemu dengan mereka ya, tapi kami
baik melalui opini publik maupun kalau ada rapat dengan mereka ya kami sampaikan juga tentang pentingnya. Dan apalagi saya selalu menyampaikan bahwa kalau kita Pancasilanya sungguh-sungguh, maka dalam Pancasila itu ada 2 sila yang mengatakan kata adil. Sila kedua dan sila kelima. Itu mengharuskan keadilan harus hadir. Kami semaksimal yang bisa kami lakukan, kami sudah lakukan. Baik itu melalui forum langsung maupun forum tertutup. Di mana ada kesempatan ini kami selalu sampaikan. Tapi inilah salah satu bukti yang lain bahwa memang pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad dahulu betul. Kalau anna bid'awat mustajabah la atau itu hadal hakim. Kalau aku punya doa yang mustajab, kasih itu untuk penguasa. Karena penguasa dikata seperti tadi ya memang ya hanya dengan tanda tangan aja bisa berubah segala-galanya. Karenanya memang menjadi penting untuk menjadi kalau dalam Al-Qur'annya sebagai wahab limeladun kasultanan nasiro itu memang jadi itu bagian daripada dakwah. Rasulullah adalah kedua dalam bagaimana mensinergikan antara dakwah dengan power untuk bisa menghadirkan kemaslahatan terbesar. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah maksimal yang bisa dilakukan, hak yang bisa dilakukan kita lakukan, dan kita bersyukur bahwa Allah dalam Al-Quran sendiri menegaskan la yukallifu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu kan kalau Anda baca dalam sababul wurud dan sababul nuzulnya bukan terkait dengan 2 ayat sebelumnya, bila samawati wa fil ardi tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kan para sahabat pada gelisah. Wahai Rasulullah, hadzal ladzi abdaina. Falimadzal ladzi akhfaina? Kalau yang kami dohirkan di muhasabah, ya. Tapi kalau yang kami batin dikenain juga, ya Allah, siapa yang bisa selamat? Setelah kemudian turun ayat yang terakhir, la yukallifu nafsan illa usaha laha ma kasabat 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Dan di akhir ayat itu nanti kita baca dalam tafsir Tabari, Muqtasim, Kasir dan sebagainya. Kemudian ada hadis qudsi yang kemudian Allah menjawab, qad sa'altu. Ya alhamdulillah ada ayat ini yang buat kita tidak harus kemudian merasa kita menjadi salah, kita menjadi kemudian harus ambil baygon gitu, kalau tambah salah lagi. Baygon untuk bunuh nyamuk boleh aja. Jadi sekali lagi demikian. Jadi apa yang mungkin kita lakukan, tetapi ini sebuah pelajaran terbuka bahwa memang kekuatan politik itu ternyata memang mempunyai dampak yang mana-mana gitu. Demikian. Yang terakhir tentu ada sosialisasi, tapi kemudian pemahaman sejarah semakin. Ya justru semakin menjauh pemahaman publik terhadap masalah sejarah, sosialisasi ini perlu semakin gencar karena supaya orang semakin paham tentang sejarah. Betul bahwa kita tidak hanya ingin kembali pada masa lalu, enggak. Tapi sejarah itu adalah ibrah, menjadi cermin. Termasuk kalau kita bicara tentang Persatuan Nasional NKRI, itu contoh yang paling baik adalah sejarah itu. Bagaimana dulu Panitia 9, PTKI, BPUPK, bagaimana mereka berembuk untuk menghadirkan dari NKRI. Itu persatuan yang luar biasa. Nah, inilah yang penting untuk terus kita segarkan. Dan itulah mengapa dahulu Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia ketika pernah menyampaikan bahwa mengapa dalam Al-Quran banyak kisah sehingga ada surah Al-Qasas. Nah, kata beliau li'annal qissata jundun min junudillah. Nah, karena kisah-kisah itu bagian dari tentara-tentara Allah untuk menguatkan yang lemah, menyemangati yang mulai futur, dan sekaligus yang mengingatkan yang takabur dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi kami melakukan ini justru dalam rangka agar sejarah itu dipahami secara proporsional, tidak untuk kembali pada sejarah masa lalu, tapi menjadi inspirasi untuk menghadirkan solusi masa sekarang dan masa akan datang. Kita sesungguhnya tidak berangkat dari kekosongan, apalagi dalam relasi antara Islam dan negara dan Islam. Peran partai Islam, peran umat Islam. Sehingga tadi saya katakan karena sebagian dari sahabat-sahabat kita ada yang kemudian tadi tiba-tiba ini jadi kafir, menjadi tauhid, menjadi seolah-olah ini Indonesia ini pemberian Belanda, seolah-olah Indonesia ini adalah pemberian PKI dari komunis. Ini adalah saya sering sebut Indonesia ini adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, hadiah dari umat Islam untuk Indonesia. Nah, sejarah ini yang penting untuk ditegakkan kembali. Karena saya termasuk yang mempopulerkan istilah bukan hanya jas merah. Jas merah oke, jangan sekali-kali lupa sejarah. Tapi karenanya agar kita tidak lupa sejarah, sejarah dipahami secara utuh. Di situ ada sejarah peran dari umat Islam. Karenanya saya ikut mempopulerkan istilah jas hijau. Apa itu jas hijau? Jas
Ja, jangan. S, sekali-kali jas. Hi, hilangkan. Ja, jasa. U, ulama, umat, dan umaro. Luar biasa. Karena umaro kita dulu ada Sultan Hamengkubuwono IX menghadiahkan kerajaannya untuk Indonesia. Itu bayang berapa ribu hektar gitu. Kasih untuk Indonesia gratis. Bahkan ngasih duit 6 juta gulden, setara 600 miliar, Pak. Kalau 1% dikasih gaji udah luar biasa. Belum lagi ada Sultan Syarif Qasim kedua. Sultan Syarif artinya adalah bin Sulawati Rasulillah dari Jatuh Hasan Malik bin Abi Thalib. Dia gabungkan ke kerajaan Mesir Indrapura ke Indonesia tanpa diserang, tanpa dijanjiin apapun gitu. Dan ngasih duit, Pak. Berapa? 1,3 juta gulden, setara dengan 1,3 triliun rupiah, gratis. Ini para sultan Umaro membela Indonesia merdeka, kasih semuanya. Coba Anda bayangkan. Kita sekarang cari wakaf 1 hektar aja susah gitu. Mereka kasih, kerajaannya semua dikasih, bahkan duit dikasih, gratis untuk Indonesia. Nah inilah karenanya sangat penting bagi kita. Tentu babnya adalah bukan untuk chauvinistik, right or right my country. Right is my country, kalau benar ini adalah negara, kalau salah karena ini adalah negara, ya saya koreksi. Saya kembali kepada yang benar. Rasulullah mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Kalau nansur madluman ya Rasul, pakai penansur zaliman, kufa dun nansur. Man Jakarta akan diletakkan. Unsur akhaka gitu, unsur ahok. Padahal ahok bukan akhaka gitu ya. Demikian saja, jazakumullah khair. Terima kasih. Jazakallah khair, Dr. Hidayat. Selanjutnya pada Dr. Idris ada 2 pertanyaan doang. Yang pertama terkait permodalan dan bisakah kerjasama dengan IKADI. Yang kedua jadwal sidak Ustadz. Kalau sidak dijadwalkan nggak jadi sidak. Ada. Ya, terima kasih. Ini Dr. Agus ini senior saya dalam dakwah di lapangan ini. Tapi beliau pernah jadi mahasiswa saya ya. Nah, mahasiswa yang paling kritis di pasca sarjana. Terima kasih Dokter. Bahwa kerja-kerja pemerintah daerah itu tidak bisa lepas dari peraturan ketentuan di atasnya. Ya, kita punya undang-undang, kita punya di bawah juga nanti di bawah-bawahnya punya PP, peraturan pemerintah, ini yang dibicarakan antara eksekutif dengan legislatif, keluarlah PP. Ya, peraturan pemerintah ada yang namanya instruksi presiden, ada yang namanya perpres, ada yang namanya permen, peraturan menteri. Nah ini kan kalau menteri kan jabatan politik, ya jabatan politik. Presiden juga begitu. Makanya kalau orang-orang IKADI mau mendapatkan permodalan usaha secara khusus ya harus punya presiden orang IKADI ini. Ya, ya nggak mustahil kan? Dr. Satori tiba-tiba jadi presiden. Kalau Allah berkehendak, ya siapa yang menolak ya. Intermezzo, Ustaz. Terkait yang juga diantaranya adalah masalah otonomi daerah. Nah, otonomi daerahnya ada aturan perundangannya. Ada yang namanya istilah hibah. Hibah beda dengan istilah bansos. Nah, ini ada aturannya. Siapa yang mengatur? Diaturnya bukan dari peraturan wali kota. Tapi yang mengatur ini adalah menteri, namanya peraturan menteri. Ada permen ya dan surat edaran menteri terkait dengan hibah dan bansos. Dan kami nggak boleh lepas itu. Dan bisa mendapatkan warning, bisa semprit gitu kalau pemerintah daerah melakukan di luar aturan yang sudah ditentukan. Dalam peraturan hibah itu tidak bisa diberikan kecuali kepada lembaga. Ya. Lembaga pun dilihat, kalau lembaganya lah legalitas perundangan itu boleh mendapatkan hibah hibah rutin tahunan. Kalau bukan legalitas perundangan itu 2 tahun sekali, nggak boleh berturut-turut. Itu aturan yang dibuat oleh peraturan menteri. Misalnya legalitas perundangan itu KONI, ya KONI, Gerakan Pramuka itu legalitas perundangan. Apalagi sekarang ada KORMI, KORMI ini Komite Olahraga Masyarakat, itu ada KORMI sekarang baru. Nah kalau yang ormas, BNU, Muhammadiyah, termasuk IKADI itu tidak boleh berturut-turut hibahnya, selang-seling. Nah ini bisa disiasati sebenarnya, saya nggak ngajarin siasat. Misalnya dia berhaknya misalnya 1 M tahun ini, tahun depan kan nggak dapat,
ya berarti kita lebihin dikit 1,5 M atau 2 M seperti itu. Ya, ini cuman permasalahan nih PDIK di Depok ini catatan juga ini kurang rajin datang ke Pemkot ini. Dokter Badrudin ada ya, terima kasih dokter. Nah itu MUI kemarin, MUI sebenarnya dia tidak masuk dalam legalitas perundangan. Ya, tapi saya masukkan rutin hibah tahunan MUI di Kota Depok, ya sekarang sudah sampai 1,1 M per tahunnya kita berikan MUI itu, ya karena kita berkiblat ke pusat. Pusat itu pegawai-pegawai MUI itu ditangani oleh Kementerian Agama. Maka dasar itu, dan itu ada peraturan Menteri Agamanya, dan dengan atas dasar peraturan itu kita memberikan hibah tahunan kepada MUI. Yang lain-lainnya itu nggak boleh secara rutin. Kalau bansos itu bisa diberikan kepada perorangan. Ya, bansos ini terkait dengan peraturan Mensos, peraturan Menteri Sosial. Nah, ini lagi menteri lagi. Ya, makanya itu harus ya jadi menteri. Nah, waktu menterinya Habib Salim ya, itu banyak peraturan-peraturan Mensos yang bisa banyak dikapitalisasi oleh daerah. Ya, terkait dengan ini ya. Misalnya kriteria miskin versi Mensos. Itu kita nggak boleh punya ijtihad sendiri di daerah ya. Sekarang saya sedang mengajukan lagi ke Kementerian Dalam Negeri agar daerah diberikan kewenangan untuk menentukan standar kemiskinan. Ya, karena miskinnya orang Saudi dengan miskin di sini Indonesia tuh beda gitu. Ya, miskin di Kota Depok dengan miskinnya orang Kabupaten Sukabumi itu beda. Nah, ini harus dibedakan. Itu yang kita usulkan. Ini sih usul aja, aspirasi barangkali bisa diterima. Jadi kalau modal usaha yang sudah kita keluarkan ya adalah kalau bagi yang tidak mampu kita sudah keluarkan yang namanya sekarang Kartu Depok Sejahtera, KDS, Kartu Depok Sejahtera. Nah ini warga tidak mampu, itu kita berikan pelatihan, kita berikan diantaranya dalam permodalan, ya permodalan kita kasih. Nah modalnya dari mana? Nah tidak harus dari APBD, bisa dari APBD. Tapi kan orang miskin, orang UMKM kayak begitu kan banyak. Makanya kita usahakan dari yang lain. Misalnya dari BJB, ya misalnya dari Basnas. Basnas juga kita minta supaya ada namanya zakat produktif. Ya, zakat produktif itu segera dikembangkan. Biasanya dapat zakat misalnya ini orang 1 juta per tahun bisa kita minta kepada Basnas untuk modal. Untuk modal produktif itu misalnya 50 juta atau 100 juta tapi dibimbing, dibina, didampingi. Nah ini hal-hal seperti ini bisa kita dan sudah kita lakukan ya di Kota Depok. Terkait langsung saja tentang masalah program ke bawah ya, dulu sebelum Covid ya sampai tahun 2019 kami punya program yang namanya Tea Time. Ya, Tea Time, orang Depok bilang ngopi bareng. Ya, ngopi bareng Tea Time ini dilakukan setiap lepas kerja. Jam 4 itu lepas kerja, kami itu ke bawah per RW, kadang-kadang utusan delegasi per RW di kelurahan atau langsung di RW-nya se-RW, tergantung kebutuhan. Itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali kumpul menyampaikan aspirasi, keluhan, curhat, segala macam lah ya. Kadang-kadang ada juga omelan-omelan gitu. Jadi kalau mau jadi wali kota harus latihan makan ati kambing ya, karena akan sering makan ati nanti ya di lapangan. Ini memang begitu ya, harus siap. Resikonya begitu. Oh begitu ya begitu. Ya kita melayani gitu. Ya harus lapang dada. Memang kalau salah ya salah. Ya akan kita perbaiki. Kalau bisa dilakukan kita fasilitasi. Kalau nggak bisa karena melanggar undang-undang ya kita katakan gitu. Nah ketegasan ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Ya jangan mencele-mencele gitu. Nggak diberikan jawaban yang jelas, didiamkan dan sebagainya. Nah ini dalam program Tea Time itu terungkap. Ya, bagus. Tea Time itu terungkap. Di samping kegiatan-kegiatan budaya, kebiasaan orang warga. Misalnya di Depok itu ada sebelum kawinan itu ada ini saya rasakan ketika masa pandemi. Ini kan ada nikahan ya, pernikahan. Kan masa pandemi itu ada pembatasan maksimal 20 orang pernikahan dan resepsi waktu itu.
Apa yang saya lakukan, kita datang malamnya, malam sebelum pernikahan itu. Itu kalau biasanya mereka suka ada acara rowahan, ya rowahan biasanya rame-rame. Nah ketika pandemi rowahan itu dihentikan, tapi mereka menerima tamu. Nah tamu yang sifatnya insidentil, informal. Justru di situ lebih efektif komunikasi kita dengan warga, lebih akrab, ya karena pengantinnya pun belum ada. Kita ngobrol dengan keluarganya. Itu diantaranya. Ya, kalau sidak-sidak ya jangan dikasih tahu di sini, nanti ketahuan. Ya, itu barangkali jawaban saya. Terima kasih semuanya. Insya Allah. Jadi otonomi daerah, kalaupun ada pemberian modal kepada warga, itu tidak boleh lintas daerah, Ustadz Agus. Ya, ini otonomi daerah ini masalahnya. Kok begitu? Ya begitu aturannya. Aturan otonomi daerah. Kalau saya memberikan misalnya Dr. Agus orang Pamulang gitu. Keluar kan ada datanya kan, itu temuan BPK itu. Ya, ini ada apa itu ngasih modal sama Dr. Agus gitu. Ada masalah apa nih gitu. Hah? Iya, saudara saya dari Depok. Biasanya 2 KTP itu nggak boleh. Itu melanggar kependudukan namanya. Harus punya IKTP. Jadi dai-dai harus punya IKTP. Kalau belum harus punya. Karena yang nanya dokter apa repot aja. Nggak bisa habisnya. Ya nggak habis nanti. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang mulia untuk kedua narasumber kita.